bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'ata al hasanah, iringi perbuatan buruk atau maksiat ya dengan perbuatan baik. Kenapa? Tamhuha, niscaya perbuatan baik tersebut akan menghapus perbuatan buruk atau maksiat tersebut. Bukan berarti habis korupsi kemudian umroh uang dari hasil korupsi, bukan. Tapi habis korupsi umroh uangnya adalah uang bersih, maksudnya begitu. Uang korupsinya dibalikin, bukan untuk ongkos umroh, bukan begitu Pak artinya. Nanti kita jelaskan ini. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, katanya. Ini pesan ketiga nih. Pergaulilah manusia, mau yang muslim atau non muslim ya, bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Ahmad At-Tirmidzi, hadis hasan. Pertama kita perhatikan pesan pertama Rasulullah SAW. Ini pesan yang selalu diulang-ulang Rasulullah, yaitu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pesan takwa ini, Pak, salah satu dari rukun khutbah Jumat. Maka kan setiap khotib ya, dia diharuskan dalam satu mazhab fikih ya, untuk menyampaikan pesan apa? Pesan takwa. Bertakwalah kepada Allah. Pesan takwa ini juga disampaikan Rasulullah ketika Haji Wada di depan ratusan ribu umat Islam, yang beberapa waktu kemudian Rasulullah wafat. Disampaikan juga tentang takwa ini. Takwa ini juga menjadi tujuan ibadah-ibadah pokok dalam Islam, termasuk yang baru kita lakukan sebulan yang lalu. Ibadah apa? Puasa kan? Al-Baqarah 183 kita hafal betul ya. Ujungnya apa? La'allakum. Takwa itu banyak sekali. Bahkan takwa ini, Pak, menjadi nama banyak masjid. Masjid At-Taqwa banyak kan? Di mana-mana itu. Bagus. Tapi jarang kita menamakan anak kita dengan nama apa? Ada nggak nama kita? Anak kita ya takwa gitu. Tapi kalau iman banyak ya. Tapi nama takwa jarang itu. Ya. Tapi dulu ada nama politisi, AM Patwa bukan takwa ya. Agak beda itu saya. Agak ini juga ya. Bukan AM takwa tapi AM Patwa kali ini ya. Politisi terkenal ya. Jadi kata takwa ini, Pak, adalah satu kosakata yang penting dalam Islam ini, Pak. Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW memberikan pesan khususnya dalam hadis ini dengan ada tambahan haitsuma kunta, katanya. Jadi dimanapun kamu berada, usahakan kamu orang bertakwa. Nah, pertanyaannya adalah ya, pertama ya, takwa itu apa? Sebenarnya takwa ini definisi sederhananya kita sudah sama-sama tahu lah ya. Kalau ditanya bapak-bapak di sini ya, takwa itu apa? Pasti jawaban yang paling standar adalah mengamalkan semua perintah ya, menjauhi semua. Itu jawaban standar, betul Pak. Ya. Kalau kita lihat dalam definisi ini, takwa ini adalah manifestasi, betul ya? Kan amal ya. Yang kedua adalah meninggalkan. Nah, yang kedua ini maknanya bukan lebih menekankan pada aspek apa? Meninggalkan ini.
imunitas. Mana'ah kalau dalam bahasa Arab ya, menahan diri, mengontrol diri untuk tidak terjerumus ke dalam apa yang dilarang oleh Allah. Padahal ya, kata Bang Haji ya, kenapa semua yang enak-enak itu apa? Itu kata Bang Haji ya, berzina enak gak? Waduh, kalau dijawab enak, kayaknya enak depan Ustaz. Ya memang, ya kalau secara hawa nafsu ya, dan tidak ketahuan istri enak gitu kan, tidak berdampak apapun ya, enak kan. Kalau berdampak sampai 9 bulan, nah itu bermasalah ya. Korupsi, kalau nggak ketahuan KPK sama kejaksaan, enak nggak? Secara hawa nafsu, enak Pak. Bahkan banyak orang yang korupsi mendapatkan pujian anak buahnya, ada nggak? Ada. Kalau anak buahnya keciprat, dipuji tuh Pak. Saya punya teman Pak, dia integritasnya luar biasa, jujur orangnya. Dia bekerja di Dinas Perpajakan Kemenq. Orangnya cerdas Pak. Suatu ketika dia diangkat jadi pejabat Pak, Dinas Perpajakan. Ternyata kemudian banyak dibenci bawahannya. Kata bawahannya, dulu zamannya Pak Fulan ya, ketika dia jadi bos kita ya, kita berlimpah katanya bonusnya, banyak uang tambahannya, banyak yang lembur-lembur ilegal gitu. Ada yang lembur legal juga ada gitu kan. Sekarang dia jadi pejabat, nggak nyangka ya kan? Orangnya sering ke masjid, puasa Senin Kemis, dimakan sendiri gitu kan. Kenapa? Nggak kecipratan kita. Lalu dia memang nggak korupsi masalahnya gitu. Bisa jadi yang dulu dia korupsi banyak, di-share Pak. Jadi namanya korupsi apa tuh? Jangan berjamaah lah, itu khusus sholat Pak. Jadi, korupsi kolektif, nah lebih keren kan? Itu lebih keren Pak. Ya. Kan dituduh jadinya, dia mah dimakan sendiri kita. Dari bawahannya yang level tinggi sampai mohon maaf ya, security sama, dia dimakan sendiri, dia mah kita kecipratan. Kalau dulu kata yang security-nya, setiap pulang kantor kasih yang merah Pak, uang bukan apa-apa ya, kasih yang biru ya, nggak ada kasih yang gambarnya monyet, nggak ada itu, merah biru merah biru itu. Enak itu kan security-nya, parkir dikit dapat uang merah. Lah iyalah, dia dapatnya misalkan 100 juta, di-share-nya 10 juta, masih untung nggak? Untuk secara hawa nafsu. Jadi banyak orang yang ya, melihat orang benar itu kadang-kadang tidak menyenangkan untuk orang lain, dan itu harus diakui. Memang ketika kita melakukan perbuatan benar, kadang-kadang pahit nggak untuk orang lain? Pahit Pak. Jadi ya, yang namanya takwa itu ya, memang tidak selalu menyenangkan. Bahwa takwa, definisi yang paling standar yang kedua itu adalah mengontrol diri untuk tidak korupsi, mengontrol diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih kepada imunitas kita. Makanya di sini katakan korupsi yang definisi paling standar itu adalah mengamalkan, itu manifestasi takwa. Kemudian menahan diri untuk tidak berbuat maksiat, itu adalah lebih kepada sifat mana'ah, imunitas kita. Dalam hal ini ada definisi yang sering dinisbatkan pada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memberikan definisi yang lebih komprehensif. Dia mengatakan begini, takwa itu pertama, al-khawfu minal jalil. Nah ini lebih kepada sifat keyakinan, mindset. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Yang namanya takwa itu adalah takut dari yang maha mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-khawf, takut. Jadi perasaan takut itu ya menjadi mindsetnya tuh.
Al-khauf minal jalil ya. Ini keyakinan kalau ini. Oleh karena itu ini adalah makna dasar takwa, memang seperti itu keyakinan sebenarnya. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih, bahwa Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, takwa ini di sini. Wa yusiru ila sadrihi thalatha marrat, kemudian menunjukkan kepada dadanya 3 kali sampai 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa. Takwa itu di sini. Berarti kan takwa itu bersemayam makna aslinya di dalam apa? Dalam hati kita, betul. Ini yang menjadi pokok dasar definisi takwa Imam Ali. Al-khauf minal jalil. Tapi yang kedua, Ali bin Abi Thalib kemudian tidak berhenti bahwa takwa itu adalah ada rasa takut kepada Allah, tetapi yang kedua itu adalah apa? Wal amalu bitanzil. Mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah manifestasi kalau itu. Jadi takwa itu bukan hanya rasa takut, tapi harus dibuktikan dalam amalan kita. Takwa itu. Tapi maksiat jalan terus. Nah, itu nggak bisa. Wal amalu bitanzil. Ini sudah manifestasi. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, lebih kepada sikap diri agar kita tidak terjerumus ke dalam hawa nafsu. Apa itu? Wal qanaa'atu bil qalil, merasa puas dengan yang sedikit. Tuh. Itu takwa tuh. Kenapa Ali kemudian mendefinisikan takwa itu berpuas diri kepada yang sedikit? Karena seringkali orang terjerumus ke dalam hawa nafsu, pokok masalahnya, motif utamanya adalah untuk mendapatkan harta. Semua orang, Pak, motif untuk rata-rata melakukan kejahatan karena motifnya adalah uang. Hampir kekayaan. Orang korupsi pengen apa? Pengen kaya. Nggak ada orang korupsi pengen takwa, itu nggak ada. Kenapa korupsi, Pak? Saya pengen tahu, Pak Ustadz, biar bisa bangun masjid, biar bisa umroh, bisa membangun panti asuhan, bangun sekolah gratis. Nggak ada itu. Yang ada itu Robin Hood yang begitu, mencuri uang yang orang dibagi-bagikan pada orang miskin. Nggak boleh dalam Islam, karena melakukan amal kebaikan itu caranya harus apa? Harus baik gitu kan. Nah, jadi takwa itu ya, itu harus wal amalu bitanzil, Pak. Harus termanifestasikan, Pak. Nah, wal qana'a bil qalil, yang ketiga adalah puas dengan yang sedikit ya. Kemudian yang terakhir kata Imam Ali bin Abi Thalib ini, wal isti'dadu li yaumir rahil, kemudian menyiapkan diri di mana kita akan meninggalkan dunia ini pada kehidupan yang kedua, yaitu hari akhir. Dimensinya tetap adalah akhirat, ditutupnya oleh Imam Ali bin Abi Thalib, Pak. Saya membaca satu survei, Pak. Tapi ini bukan surveinya Cak Lontong, bukan ya. Ini bisa ambil dari surveinya World Statistik, Pak. Walaupun saya juga tidak baca metodologinya seperti apa ya. Orang Indonesia yang percaya ada kehidupan setelah kematian, namanya hari akhirat, Pak ya. Berapa persen, Pak, di survei itu? Mengejutkan, 73% sekitar. Jadi orang Indonesia yang percaya akhirat itu kurang lebih 73%. Berarti ada berapa persen yang tidak percaya akhirat? Ya hitung sendiri, Pak. 27 ya. Maklum matematiknya agak kurang gitu. Ya. 27% tidak percaya akhirat. Dari 27% itu ada orang Islam nggak? Dan ini banyak orang, Pak. Itu mungkin kalau kita tanya, terutama generasi yang jauh dari nilai agama, Pak ya, tidak percaya akhirat ada. Ada itu. Surga dianggapnya ilusi. Wah, itu surga dongeng. Neraka dongeng. Pahala dongeng. Nakut-nakutin siapa? Ada yang begitu nggak? Ada, Pak. Bahaya ini. Kalau orang seperti itu sangat bahaya. Kenapa? Karena orang kalau tidak percaya akhirat, dia akan memanfaatkan, memaksimalkan bagaimana mendapatkan kesenangan di mana? Di dunia dengan segala cara. Yang penting tidak melanggar apa? Hukum. Itu masih mendingan ya. Atau kalau perlu hukum menyesuaikan kita, kan begitu kan? Loh, anak saya belum
belum cukup umur nih jadi wali kota. Misalkan wali kota ini Pak, wali kota Depok maksudnya, baru sekian tahun, padahal perdanya harus minimal sekian tahun. Taat hukum, bagaimana? Hukumnya disesuaikan dengan apa? Keinginan. Itu bahaya kalau begitu. Nah, jadi takwa ini dalam definisi Ali bin Abi Thalib, satu adalah mindset, rasa takut ya. Harus dimanifestasikan dalam bentuk amal. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyoroti sumber hawa nafsu itu adalah semua orang motifnya ingin mendapatkan harta dan kekayaan. Kemudian yang keempat kata Ali bin Abi Thalib, percaya kepada akhirat. Lagi-lagi dikembalikan kepada dimensi ukhrawi, eskatologis dalam bahasa kerennya Pak. Nah, jadi ketika Rasulullah mengatakan ittaqillah haitsuma kunta, ada tambahannya Pak. Haitsuma kunta, jadi takwa itu dimanapun kamu berada. Jadi menjadi satu mindset, satu nilai yang harus selalu menempel pada diri kita. Itu takwa namanya. Makanya sering diingatkan dalam khutbah Jumat ya, sering diingatkan. Biar seminggu sekali ya kita ingat bahwa kita ini diperintahkan untuk menjadi manusia yang bertakwa. Makanya Pak, boleh nggak kalau kita khutbah Jumat begini Pak? Jamaah hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita selalu menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Boleh enggak? Itu sudah munisab, boleh, Pak. Dan itu sangat menyenangkan jamaah gitu kan. Sudah mulai mau merem mata, sudah apa? Udah barakallahu wa lakum, seneng enggak? Seneng. Ternyata khutbah yang keduanya panjang. Kenapa? Karena khutbah yang kedua menjelaskan konsep aduh, udah senang, pas khutbah yang kedua setengah jam itu. Ya, sama aja kalau begitu. Jadi Pak ya, diingatkan betul Pak. Bahkan para sahabat ini Pak, itu kalau bertemu selalu berpesan untuk apa? Untuk takwa itu. Para sahabat itu untuk saling menjaga ketakwaan itu. Jadi takwa ini Pak ya, oleh Rasulullah dikatakan dimanapun kamu berada ya, bukan hanya di masjid. Kalau di masjid kan orang banyak takwanya kan, banyak takwanya. Tapi pas keluar masjid itu banyak godaannya, ya kan? Pas ke masjid dia pakai sendal swallow, Pak. Ya kan? Pas keluar masjid pulangnya pakai sendal krok, iya kan? Ternyata di rumah kroknya adalah KW made in China. Sama aja dengan sendal swallow saya kalau begitu kan. Nah jadi Pak ya, takwa itu di mana aja harus dibawa Pak. Di masjid, di rumah ya. Bahkan di tempat-tempat yang di situ berpotensi maksiat, kalau ada takwa bisa mengurangi godaan kita untuk melakukan maksiat. Misalkan ya, kita ada meeting Pak di Hotel Alexis tuh. Meeting kantor maksudnya, tapi kenapa di Hotel Alexis gitu kan? Itu harus dibawa takwanya Pak. Ketika meeting lalu lalang orang pakaiannya kurang bahan semua ya. Aduh gimana mau khusus nih meetingnya kan. Jadi memang kadang-kadang kita dihadapkan pada situasi di mana kita banyak godaan di kantor, apalagi pejabat tinggi ya. Pejabat tinggi dekat dengan ketua MBG nih. Wah ditawarin titik nih banyak kita nih. Mana caranya, nggak ada uang, bangun titik pakai uang korupsi gitu kan, tetap untung gitu kan. Jadi sebenarnya Pak, kata takwa ini harus dibawa kemana-mana. Kenapa Pak? Karena dengan dibawa kemana-mana, takwa itu adalah dapat menjadi apa? Menjadi tameng kita. Kan takwa itu tameng sebenarnya. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala ya. Ya ayyuhalladzina amanu angpusakum. Takwa itu dari kata akar takwanya siapa Pak? Wahai orang-orang yang beriman, angpusakum, tamengi diri kalian. Jadi kemanapun kita bergerak, takwa itu adalah jadi semacam perisai kita. Minimal kita jangan terperosok lebih jauh ke dalam lumpur apa? Minimal begitu. Maksimalnya kemudian kita terus bisa melakukan amal soleh dan kita tidak melakukan
Itu maksimalnya. Nah, jadi kata takwa ini harus dibawa kemana-mana. Niscaya kita kalau ada tamu itu selamat. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran banyak sekali keutamaan yang dijadikan oleh Allah kepada orang bertakwa. Banyak Pak, tapi saya akan sebutkan dalam konteks bahwa takwa ini dapat menjadi tameng kita Pak ya. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang menarik Pak. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-9. Allah berfirman begini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. In tattaqullah, jika kamu bertakwa kepada Allah, satu saja kata Allah, yaj'al lakum furqana, niscaya Allah jadikan bagi kalian furqan. Kata furqan itu kan bahasa sederhananya adalah dia orang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, bisa membedakan mana orang baik, mana orang jahat, bisa membedakan mana yang fakta, mana yang hoak. Itu furqan Pak. Makanya sebagian ahli tafsir Pak ya mengatakan kata furqan ini bukan hanya diterjemahkan sebagai pembeda antara hak yang dan batil, itu juga adalah dampak dari pembeda hak yang batil. Dan antaranya Pak, bisa menjadikan orang selamat, menjadikan orang bahagia. Karena kalau orang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang jahat, mana yang baik, selamat kan? Selamat. Dia bisa mencerna mana fakta, mana hoax, selamat kan? Selamat. Di zaman saat ini kita sangat susah untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana orang jahat, mana orang baik. Susah Pak, apalagi menilai politisi, lebih susah lagi tuh. Iya kan? Lebih susah. Ini politisi kayaknya orang baik, ternyata brengseknya. Ini politisi kayaknya diem aja, nggak ada ngomongin, ternyata memang dia orang baik sebenarnya. Cuman karena tidak mendapatkan liputan apa? Ini kita tidak tahu Pak, ini benar nggak MPG itu untuk rakyat atau untuk orang yang punya titik misalkan. Kita nggak tahu juga tuh. Ini benar nggak nih presiden kita jalan-jalan cari minyak atau apa gitu, misalkan ya. Kan kita tidak tahu. Tapi kalau dipikir cari minyak, kok ke Korea sama Jepang. Kalau ke Rusia masuk akal itu kan, masuk akal. Ke Singapura cari minyak. Memang Singapura bukan produsen minyak, tapi kita impornya dari mana? Singapura. Singapura naikin BBM Pak, kita enggak. Jadi kita aman, jalurnya kita dari Nigeria, bukan dari Teluk Hormuz gitu ya. Tapi kita ngambil minyak dari Afrika Pak, kemudian diolah di mana? Di Singapura. Kenapa sih harus Singapura ngolahnya? Aneh kan? Ya, saya juga aneh sih Pak. Nah, kalau orang bertakwa Pak, dia punya firasat, ini benar nggak nih? Dia benar nggak sih cari minyak? Dia benar nggak sering keluar negeri ini untuk mencari BBM misalnya, untuk menarik investasi gitu. Pemerintahan presiden kita ini Pak 20% jalan-jalan. Kata saya, tuh kata bapak-bapak. Tapi itu 20% kerja di luar, bahkan namanya juga work from overseas, WFO Pak. Bekerja dari luar negeri itu 20% Pak. Ya, itu luar biasa itu. Nah jadi Pak ya, orang bertakwa ini dalam bahasa kewalian Pak ya, dia punya firasat. Ini orang benar atau tidak? Itu orang takwa tuh. Makanya kalau kita mau tanya Pak ini orang benar atau tidak, tanya orang takwa. Karena dia punya furqan, ya kan? Punya firasat, punya. Jadi furqan itu bisa dikatakan dari Allah sebagai indera keberapa? Keenam. Wali ini levelnya. Jadi memang wali itu Pak, dia punya informasi bahwa mana yang batil, mana yang hak, mana yang salah, mana yang benar, mana yang fakta, mana yang hoax. Bisa itu orang takwa itu. Bisa ditanya itu. Pak Kiai, ini benar kan nih? Wah ini salah. Tapi medianya luar biasa. Gas-gas terus katanya. Kan dikit-dikit gas gitu kan. Dikit-dikit gas. Tahu-tahu gasnya mahal gitu kan. Saya juga baru tahu Pak ya. Gas kita ini impor nggak? Impor ternyata Pak. Padahal di Aceh banyak nggak?
Banyak aneh juga. Jangankan di Aceh Pak, di Gunung Gede aja banyak tugas. Dia normal tugas dari Abah Pak. Jadi sebenarnya ya, sikap takwa ini jangan selalu dikaitkan keuntungannya akhirat. Di dunia banyak Pak. Karena kalau takwa ini, takwa kan nanti surga aja tuh urusannya. Di dunia mah yang pentingnya apa saja lah, nggak usah ada takwa-takwaan, yang penting taubat. Nggak bisa begitu, karena konsep takwa juga kita bisa membedakan untuk keselamatan kita di dunia. Kita bisa tahu nih, ini benar atau enggak nih. Ini salah atau keliru. Ini cuman pencitraan atau apa? Atau memang betul-betul seperti itu? Karena sekarang ini Pak, kita di dunia yang arus informasi sangat cepat Pak, itu kita kadang-kadang ya terjebak kepada pencitraan, apalagi kalau kita sumber beritanya adalah TikTok. Waduh, udah lebih gawat lagi Pak. Pencitraan sampai kepala daerah ikut nyapu di jalan, ada nggak? Ada yang masuk gorong-gorong juga dulu, sekarang udah nggak ada. Ada juga yang begitu ya. Sampai kemudian ikut merobohkan bangunan yang ilegal di puncak, ada juga yang pejabat begitu. Ada turun tangan, ini tugasnya instafnya, kenapa dia ikut-ikutan gitu. Ya kan? Walaupun suaranya sekarang agak kurang lagi gitu kan. Tim humas yang mungkin nggak dibayar gitu kan. Nah jadi Pak ya, takwa ini Pak di surat Al-Anfal ternyata penting ya, menjadikan furqan loh. Aspek akhirat ada di ayat lanjutannya, wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum. Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil adzim. Jadi Pak, wasiat yang pertama takwa itu sangat-sangat relevan dalam diri kita. Nah, cuman masalahnya ya, kita ini kira-kira sudah jadi manusia bertakwa atau belum kan begitu ya? Jadi gimana Pak Ustadz mengukurnya? Definisinya udah jelas sih tadi ya. Nah, ada satu hal yang menarik. Untuk mendeteksi apakah kita sudah memiliki karakter mindset takwa atau tidak, Al-Quran kemudian membeberkan, mendeskripsikan tentang ciri-ciri orang bertakwa. Banyak nggak? Banyak. Saya sebutkan di sini ya, bahwa di antara ciri-ciri orang bertakwa dalam Al-Quran ya, tinggal diri saja, ada nggak pada diri kita kan begitu kan? Nah, dalam Al-Quran mengatakan begini. Pertama ya, mengimani hal-hal yang gaib, akhirat. Ada pada diri kita, ada. Berzakat dan berinfak. Infak mungkin kita sering, tapi kalau zakat kita biasanya ingatnya selama bulan apa? Ramadan. Ada yang walaupun sekarang sudah menjadi tren ya, zakat profesi misalnya. Nah, jadi zakat ini ya, harus menjadi bagian dari hidup kita Pak, bukan hanya di bulan Ramadan. Di antara ciri orang bertakwa dalam Al-Quran ya, menepati janji. Nah, ini khusus untuk para politisi nih. Nah, kalau ada politisi ini ingkar janji, berarti dia bukan orang bertakwa ya. Bersikap jujur, nah ini agak jarang. Orang jujur tuh susahnya minta ampun Bang. Orang pintar banyak gak? Banyak ya. Paling kalau minum jamu ya, orang pintar minum jamu. Kemudian sabar. Nah, kalau sabar orang Indonesia paling sabar. Ada jadi bertakwanya nih. Dinaikin BBM sabar. Iya kan, sabar gitu kan. Pokoknya pemimpinnya nggak ada di Indonesia sabar gitu kan. Jadi lagi dalam keadaan begini kita kemudian harga-harga naik sabar gitu kan. Selalu berdoa kepada Allah. Doa ini sebenarnya memperkuat keimanan kita kepada Allah, karena ketika berdoa jangan dilihat dimensi bahwa kita hanya minta, tapi itu dimensi menguatkan bahwa kita yakin Allah itu ada, kan begitu kan? Nah itu jangan hanya doa ini bukan hanya minta kepada Allah, tapi menguatkan kembali bahwa kita meyakini keberadaan Allah, wujudullah, ya kan betul kan? Itu doa.
Karena kalau orang doa kita tidak meyakini Allah, itu namanya orang bego. Ciri orang bertakwa banyak berdoa, Pak. Kemudian apa? Kalau maksiat segera minta ampun. Berarti orang takwa bermaksiat gak? Kadang-kadang bermaksiat, kadang-kadang terjerumus karena kita bukan manusia maksum, Pak. Yang membedakan antara orang takwa dan tidak takwa ketika berbuat maksiat, Pak ya. Kalau orang takwa ketika maksiat, Pak, langsung mengerem, langsung tobat. Kalau orang tidak bertakwa ketika bermaksiat kemudian lanjut gitu. Iya kan? Lanjut gitu kan, lanjutkan gitu kan. Nah, itu orang bermaksiat ya. Ustaz, kalau IKN itu kan boros, lanjutkan atau tidak? Lanjutkan kita. Tapi sekarang IKN nggak kedengaran kan? Karena lebih fokus kepada bagaimana mengamankan pasokan energi, pasokan BBM, imbas dari konflik global ya. Memang ada dua manusia yang menyusahkan banyak orang, Trump dan Netanyahu, itu dua orang itu. Kalau dinobatkan ya, manusia yang paling menyusahkan di dunia saat ini, saya yakin kalau disurvei siapa tuh? Donald Trump sama Netanyahu, itu dua orang ini yang bikin keributan, nyusahin hampir 7 miliar umat manusia tuh, Pak. Tapi nggak ada yang berani ya. Tapi Donald Trump banyak nggak pendukungnya di Amerika? Banyak juga, orang-orang kampung katanya, Pak. Kemudian apa ciri orang bertakwa? Selalu berbuat baik, akhlak ya, lembut dan tidak kasar. Al-Quran mengatakan itu. Pemaaf dan selalu menahan amarah. Oh, kalau orang marah-marah itu orang bukan orang takwa, Pak. Ya. Marah-marah kan, dikritik sedikit marah kan. Gue ini misalkan ya, kadang-kadang begitu kan. Sangat mengkhawatirkan nasibnya di akhirat. Ciri orang bertakwa dalam Al-Quran. Ini ada yang ikonik, Pak, mendirikan sholat malam. Nah, itu ikonik ya, itu orang bertakwa. Dan terakhir, dalam Al-Quran katakan orang bertakwa itu cirinya adalah berlaku adil. Jadi takwa ini ternyata dalam Al-Quran dengan ciri-cirinya itu tidak lain adalah manifestasi semuanya, Pak. Bukan hanya satu mindset. Memang yang harus dikuatkan dalam mindset bahwa takwa ini kita takut kepada Allah, percaya akhirat, kan begitu mindsetnya. Tapi apakah mindset pemikiran kita itu betul atau tidak dimanifestasikan dalam bentuk amal soleh yang kita sebutkan dari dalam Al-Quran, Pak. Jadi ini pesan yang luar biasa kalau kita coba gali lebih dalam, Pak. Dan kalau kita lihat, Pak, hadis yang berikutnya, lanjutan hadis tadi, ternyata itu adalah manifestasi dari takwa itu sendiri. Coba perhatikan. Wa bi sayyi'ata al-hasanah tambuha. Ikuti kalau kita setelah melakukan terjerumus perbuatan buruk, ikuti perbuatan baik. Jadi kalau kita ternyata menyadari, wah kita habis berbuat maksiat nih, ikuti perbuatan yang baik, Pak. Perbuatan baik itu banyak. Habis maksiat, kita sholat, kita sedekah, kita puasa, terhapus nggak? Kecuali yang kaitannya hak-hak kemanusiaan, misalnya lain kalau itu. Tapi kalau maksiatnya kepada Allah, itu lebih gampang sebenarnya. Maksiat kepada Allah ini lebih gampang dihapuskan, mohon ampun, daripada maksiat kepada manusia. Kalau korupsi itu susah nggak? Susah, karena uang yang dia curi itu dari banyak orang, Mbak, dari APBN ya. Gimana cara mengembalikannya? Dia harus terbuka ke publik, Pak. Meminta maaf pada 280 juta penduduk Indonesia. Kepada Indonesia, saya minta maaf, mohon maaf, saya korupsi nggak banyak sih, cuma 3 triliun gitu. Nggak banyak, dibalikin lagi. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga juga sama. Takwa itu ternyata wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, kita memiliki perilaku ketika berinteraksi dengan manusia itu dengan perilaku yang baik. Jadi intinya kalau kita lihat hadis ini, Pak ya, ini relevan di semua zaman ya, kapanpun dan dimanapun ya. Ternyata kalimat takwa itu tidak sesederhana yang diucapkan ya. Banyak sekali makna-makna yang terkandung di balik makna takwa. Jadi ketika khutbah Jumat itu semua tidak sembarangan khotib mengatakan ittaqullah, tapi ada makna yang lebih mendalam daripada itu. Oleh karena itu,
Marilah kita coba menulis ya dari daftar-daftar ciri orang bertakwa itu ada nggak pada diri kita ya. Saya yakin Pak, kalau ada pada diri kita amalan-amalan manifestasi takwa yang disebutkan dalam Al-Quran tadi ya, kita akan menjadi manusia yang selamat insya Allah. Kita akan memiliki basiroh, firasat ya. Saya yakin memiliki firasat nih. Ini orang benar atau orang jahat nih. Ini salah atau keliru nih. Benar atau salah. Ini fakta atau hoax. Karena sekarang yang hoax bisa jadi fakta nggak? Bisa jadi fakta. Yang fakta bisa jadi hoax gitu. Informasi sekarang nih. Jadi perlu itu kan. Jadi itulah kita list satu persatu ya. Kalau belum ada ya kan kita tinggal amalkan kan. Tadi ketika Imam Ustadz kita, guru kita membaca surat Al-Ma'arij kan. Jadi ternyata Pak, ibadah itu ya harus tercermin dalam amal sosial kita juga. Kan tadi katakan begini. In khuliqal insana halu'a. Manusia itu diciptakan selalu berkeluh kesah kan. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dia ditimpa musibah dia keluh kesah, kalau dia ditimpa rezeki kemudian pelit. Illal musallin, kecuali orang yang salat. Di antara ciri orang salat apa? Lanjutannya. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Dalam harta mereka itu ada alokasi tertentu untuk orang miskin. Nah, itu kan ibadah sosial kan? Jadi men-share ibadah ritual itu juga tidak bisa dipisahkan dampaknya terhadap ibadah sosial. Jadi ibadah ritual dan sosial sesuatu yang selalu beriringan dalam ajaran Islam. Selalu beriringan itu. Termasuk di sini kan. Ittaqillah haitsu ma kunta ritual itu. Wa bi sayyatal alhasanah tamwa itu bisa ritual dan sosial. Tapi wa khaliqin nas bi hulukin hasan itu ibadah sosial. Jadi ini adalah hadis yang luar biasa ya. Yang menjadi pesan abadi, yang menjadi pesan relevan di kapanpun dan dimanapun bagi kita semua. Percayalah bahwa menjadikan takwa pada diri kita dimanapun kita hidup itu akan memberikan keselamatan kepada kita. Tidak hanya di akhirat, tapi di mana? Di dunia. Karena janganlah kita selalu memiliki satu pandangan dunia itu ya hanya akan memiliki kemanfaatan di akhirat. Enggak Pak. Justru doanya adalah Robbana atina di dunia dulu wabil akhirati hasanah. Itu saja kajian pertama ba'da Idul Fitri ini dan juga bertepatan dengan bel ya tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan juga mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semua ya. Menjadi bekal memotivasi kita untuk terus menempa diri kita menjadi manusia yang bertakwa ya. Oleh karena itu Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya wala tamutunna, jangan kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan berserah diri. Itu adalah manifestasi dari takwa. Jadi intinya jangan mati kecuali kalian dalam keadaan takwa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita cukupkan kajian hadis pada pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian hadis-hadis lain di masa datang kalau ada umur ya. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kurang lebihnya sekali lagi mohon dimaafkan. Aku qouli hadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.